Halo, selamat malam, teman-teman. Selamat datang di Study With Us, ruangan Bisku. Live class ya kita malam ini. Live class PPU, Pengetahuan dan Pemahaman Umum. Oh iya, sebelumnya cek suara dulu nih. Suara aku terdengar jelas kan? Malam Nabila, malam Aisyah. Halo, gimana nih kabarnya? Pada sehat kan? Baik? Atau ada kabar? Kabar aku alhamdulillah baik juga. Sekarang lagi libur kuliahnya, jadi ada waktu buat nonton, buat istirahat. Kalian udah pada masuk ya? Udah pada Sudah. masuk sekolah kan? Oke, ini udah berapa orang sih? Ya, kita mungkin tunggu sebentar lagi. Tapi ini udah banyak juga ya yang kumpul. Oke, bentar lagi kan kita mulai ya. eh, Kelas atau live class malam ini. Oh ya, sebelumnya terima kasih udah menyempatkan kalian untuk bergabung, join di ruang virtual, Zoom meeting ruangan Bisku untuk belajar bareng. Hari ini kita belajar PPU ya. Materi hari ini yang akan kita bahas, seperti yang kalian lihat, koherensi kalimat. Oke, mulai aja ya. Baik, ulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Malam hari ini kita akan melangsungkan live class ruangan Bisku, TPS, PPU, Pengetahuan dan Pemahaman Umum, dengan materi yang akan dibahas yaitu koherensi kalimat atau koherensi paragraf. Ada yang tahu nggak sih koherensi itu apa? Kira-kira koherensi. Koherensi. Kesemaknaan. Oh. Jadi mungkin umumnya tuh disebut hubungan kalimat atau paragraf. Soal-soal hubungan kalimat atau paragraf di UTBK itu cukup banyak banget ya keluarnya. Bentuk soalnya cukup sering dan dengan format yang variatif gitu. Bentuk soalnya nggak monoton atau nggak setipe, tapi bisa banyak tipenya gitu loh. Dan kita akan coba bahas bersama-sama malam hari ini. Oke, nah ini biasanya kalian pasti udah sering lihat nih, kalau misalnya lagi latihan soal kan, lihat jenis soal atau jenis pertanyaan yang seperti kalian lihat ini di salin dianya. Baik itu bentuk seperti nomor 1, nomor 2, ataupun nomor 3. Nah, bentuk soal seperti ini, atau kita sebutnya format, tipe, tipe kayak tipe. Tipe soal yang seperti ini, itu sering keluar di UTBK. Dan tipe soal yang seperti ini, itu masuknya ke dalam materi hubungan antar kalimat atau paragraf, atau koherensi kalimat atau paragraf. Nah, ini udah biasa mungkin ya dilihat sama teman-teman ketika latihan soal, mengerjakan soal-soal TBK, khususnya di TPS. Oke, nah, oke. Kenapa sih kita harus mempelajari atau memahami soal tentang koherensi kalimat atau hubungan kalimat atau paragraf? Nah, soal-soal mengenai koherensi atau hubungan antar paragraf ataupun atau kalimat ini gunanya akan menguji kemampuan dari teman-teman untuk
mengerti terkait dari struktur atau juga organisasi atau juga hubungan kesinambungan dari kumpulan-kumpulan kalimat-kalimat ataupun paragraf-paragraf yang tersaji dalam bacaan di soal-soal UTBK atau soal-soal khususnya soal TPS ya. Jadi kegunaan dari kita belajar koherensi antar kalimat atau paragraf malam ini itu ya tentunya untuk menguji kemampuan teman-teman. Dan kenapa sih di TPS UTBK itu ada soal seperti ini atau soal semacam ini gitu? Kan di sini tuh nantinya soal-soal koherensi hubungan antar kalimat ataupun paragraf itu akan menguji kemampuan berpikir teman-teman menghubungkan atau kira-kira ini wacana atau bacaan yang ada itu gagasannya, topiknya, konsepnya, maknanya itu berkesinambungan gak sih? Atau ada gak sih kira-kira kalimat atau paragraf yang ternyata tidak cocok atau tidak memiliki hubungan dalam wacana tersebut gitu. Wah, nanti kan kita bahas ya. Oke. Next. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat, ini bacaan yang biasanya ada tampil atau disajikan dalam soal-soal UTBK TPS ya. Nah, bacaan ini disebutnya wacana. Wacana tuh terdiri dari kumpulan-kumpulan kata, kumpulan-kumpulan frasa, kumpulan-kumpulan klausa, dan juga kumpulan-kumpulan kalimat, serta kumpulan-kumpulan paragraf yang membentuk satu wacana utuh yang seperti bisa teman-teman lihat gitu. Ini pokoknya bacaan yang muncul nih biasanya nih sebelum soal, pasti kan ada bacaan dulu, dan khususnya di PPU sendiri, itu memang biasanya ya sebelum soal itu pasti ada bacaan dulu nih, ada wacana yang mesti kita baca, atau ada wacana yang nantinya akan menjadi acuan dari soal yang diberikan. Nah, wacana ini terdiri dari ada unsur, ada struktur yang membentuk dari wacana tersebut. Yaitu unsurnya ada unsur kohesi dan juga unsur koherensi. Nah, sebuah wacana yang baik itu tentu terdiri dari rangkaian kalimat gitu loh, yang saling yang saling padu, yang saling memiliki keterkaitan, arti, makna yang bertautan itu antara kalimat satu dengan kalimat lainnya yang bertautan dari awal hingga akhir wacana. Nah, kita akan bahas unsur dari wacana ini sendiri, yaitu kohesi dan koherensi. Sebenarnya kan kita akan membahasnya malam ini terkait koherensi aja gitu ya, tapi ya nggak ada salahnya kita akan membahas unsur satu lagi, kohesi, supaya lebih konsepnya tuh lebih matang gitu, supaya ada ternyata kohesi itu ini, koherensi itu ini, dan segala macam. Oke, kohesi sendiri bisa dibilang keterkaitan semantis atau pembentukan kata unsur yang membentuk sebuah wacana yang terdiri dari unsur gramatikal dan juga unsur leksikal. Jadi biasanya kohesi itu bisa disebut juga kaitan antar kohesi itu nih keterkaitan antara unsur gramatikal dan unsur leksikal. Kohesi itu bisa dibilang sederhananya yang menyusun sebuah wacana itu dilihat dari sisi bahasa. Maksudnya dilihat dari sisi gramatikal dan juga leksikal. Jadi kan sebuah wacana tuh berisi
kalimat-kalimat, dan tentunya kalimat-kalimat ini tidak lepas dari konsep atau unsur kebahasaan gitu. Nah, sebuah wacana ini kan terdiri dari kata-kata, terus juga kalimat-kalimat yang saling padu. Nah, dalam wacana ini, penyusunan kalimat. Jadi yang dilihat itu lebih kepada apa ya? Unsur kebahasaannya. Jadi kalimat satu dengan kalimat lain apa aja sih yang ngebentuk gitu loh. Atau bisa disebut juga kohesi itu kohesi itu bentuk bahasanya. Kalimatnya misal seperti ini. Bagian ini, pendidikan merupakan bagian integral dalam pembangunan. Nah, itu adalah bagian terdiri dari unsur gramatikal kan tentunya, pendidikan, terus juga kalimat-kalimat yang tersusun dari kata-kata yang akhirnya membuat kalimat, dan itu yang dilihat adalah bentuk bahasanya gitu loh. Kalau misalnya contoh sederhananya gini deh, contoh kalimat sederhananya kohesi ya. Kohesi dalam sebuah wacana itu misal Dilan dan Milea pergi ke pasar. Dilan Milea ya. Nah, mereka akan membeli sayuran untuk dimasak. Nah, misal contohnya seperti ini, contoh kohesi. Secara kalau misalnya di apa ya, di kita cari nih kohesinya. Misalnya ini kan sebuah wacana. Kohesi itu berarti ini Dilan dan Milea. Sorry. Dilan dan Milea. Aduh, nggak kelihatan ya. Wait. Contohnya ini. Ini adalah sebuah wacana, terdiri dari kata, terdiri dari frasa, terdiri dari kalimat. Kohesi itu yang dilihat dari kohesi adalah bentuk bahasanya. Maksudnya, nih, Dilan dan Milea adalah dua subjek ya, Dilan dan Milea. Subjeknya ada Dilan dan Milea. Nah, ketika ada kalimat mereka akan membeli sayuran untuk dimasak di rumah Dilan. Kata mereka itu mengacu pada siapa? Pada Dilan dan Milea. Nah, ini unsur-unsur yang seperti ini yang dicari atau yang dianalisis itu masuk ke dalam unsur kohesi, yaitu bagian unsur gramatikal dan juga leksikalnya kan, unsur kebahasaannya deh, pembentuk dari kalimat-kalimat yang ada dalam wacana tersebut. Nah, sedangkan kita hapus saja ya. Sedangkan koherensi itu lebih kepada kesinambungan atau relasi antara ide, gagasan, atau makna, konsep, maupun makna, maupun fakta. Nah, kalau koherensi itu berkaitan dengan konsepnya yang ada dalam wacana tersebut. Kalau misalnya kohesi kan lebih kepada apa ya, kalimat-kalimat yang ada, pembentuk bahasanya seperti apa gitu. Sedangkan kalau misalnya koherensi itu adalah relasi atau kesinambungan antara konsep dalam wacana tersebut. Misal konsep atau
poin atau gagasan utama dari paragraf pertama kira-kira nyambung nggak sih sama paragraf kedua dan juga paragraf selanjutnya dan juga paragraf selanjutnya. Nah, ini yang dibahas oleh koherensi gitu. Sedangkan kalau misalkan kohesi kan tadi membahas tentang kalimat-kalimatnya, pembentuknya, lebih kepada unsur semantik kebahasaannya gitu. Kalau koherensi itu bisa dibilang di luar dari unsur kebahasaan, lebih kepada konsep informasi yang tersedia tuh kira-kira saling berkesinambungan gak sih antara kalimat satu dalam paragraf satu, misal kalimat satu saling berkaitan gak sih dengan kalimat selanjutnya, terus paragraf satu berkaitan gak nih dengan paragraf selanjutnya, paragraf kedua, paragraf ketiga, dan juga paragraf lainnya gitu dalam satu wacana. Nah, itu koherensi, atau bisa juga koherensi itu kesinambungan informasi. Informasi di dalam wacana tersebut kira-kira saling bertautan gak nih, saling memiliki hubungan satu sama lain gak gitu kan. Makanya dalam soal-soal TBK, TPS, PPU itu kan sering tuh ada tadi yang sudah teman-teman lihat, misal ada bentuk pertanyaan uh, kalimat apa sih, misal kalimat yang tidak sesuai atau tidak cocok dalam wacana tersebut yang mana, atau kalimat yang sesuainya yang mana gitu kan. Karena emang dalam sebuah wacana itu harus ada kohesi dan juga koherensinya gitu agar wacana tersebut dapat menyampaikan informasi dengan baik, dapat dipahami dan juga dimengerti dengan mudah oleh pendengar maupun oleh pembaca. Wacana tuh bukan sekadar tulisan aja gitu ya, lisan pun uh, wacana lisan pun ada gitu. Jadi nggak cuma tulisan tapi ada wacana lisan juga. Nah, terkait koherensi seperti itu gitu. Mungkin teman-teman sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih kurang paham atau tadi saya menjelaskannya terlalu cepat. Wow, yang join 61 orang. Beneran nih. Gimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan kira-kira sudah paham belum? Nanti setelah ini kita akan langsung ke latihan soal. Ya, kurang paham, Pak. Oke, Fakih ya. Fakih. Kira-kira kurang pahamnya bagian mana nih? Mungkin bisa dinyalakan mikrofonnya, kita diskusi bersama, atau mungkin ditulis di kolom chat juga nggak apa-apa. Oke, yang lainnya alhamdulillah paham ya. Oke, gimana? Oke, ada yang nanya dari Zafa. Kak, kalau kohesi itu ada pengulangan kata ya, Kak, di antar kalimat. Pengulangan kata. Iya, bisa. Jadi gini, kalau misalnya kohesi itu kalau dalam bahasa linguistik ya, pengulangan kata itu disebutnya reduplikasi, dan ya dalam sebuah wacana tentu pasti ada pengulangan kata dong, maksudnya reduplikasi, dan itu pengulangan kata atau reduplikasi itu termasuknya ke dalam kohesi karena masuk ke dalam apa ya, unsur uh, kebahasaan gitu, jadi bisa dianalisis oleh unsur-unsur kohesi gitu. Maka kohesi letaknya selalu di awal wacana. Oke, ada yang nanya dari Carlos. Kak mau tanya, apakah kohesi letaknya selalu di awal wacana? Oke. Jadi gini, kohesi itu tidak selalu di awal wacana. Kohesi itu bukan seperti apa ya? Bukan seperti paragraf deduktif atau induktif gitu, bukan. Gini, kohesi itu unsur. Maksudnya unsur tuh unsur yang membangun keseluruhan gitu, dan unsur tidak harus selalu ada di awal gitu. Unsur tuh ya berarti dari awal hingga akhir gitu di dalam sebuah wacana ini nih. Oke, sebentar. Dalam wacana keseluruhan ini itu ada kohesinya gitu loh, mau di paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, ataupun paragraf keempat, itu pasti ada kohesinya gitu loh, karena dia yang membentuk gitu loh, karena wacana ini dibentuk oleh unsur kohesi nih.
Misal gini deh, kalimat ini, apa ya? Oke, pendidikan merupakan bagian integral dalam pembangunan. Kayak jangan dari awal deh, takutnya disalahin lagi. Misal, ini kita dicari di sini deh. Aduh, nggak jelas ya, sorry ya. Salah satu upaya pemerintah dalam pemerataan pendidikan ini, pemerintah mengeluarkan aturan baru dalam penerimaan peserta didik melalui peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bla 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 sampai akhir. Nah, itu kan terdiri dari kalimat tersebut yang barusan saya ucapkan dan juga ini saya coret gak jelas. Sorry. Itu termasuknya kohesi gitu loh. Kenapa? Karena ada kalimat di dalamnya gitu. Mereka terdiri dari kalimat, mereka terdiri dari kata-kata dan yang membentuknya ini eh, istilahnya apa ya? Kohesi itu kayak gini deh. Hmm, hmm, hmm. Kata, rasa, kalimat dalam wacana itu kohesi, itu masuknya dalam unsur kohesi. Itu hubungan antara misalnya hubungan antara kata pendidikan dengan kata selanjutnya merupakan, dengan kata selanjutnya lagi bagian, dengan kata selanjutnya lagi integral, itu merupakan kohesi gitu. Mereka berkesinambungan membentuk sebuah kalimat yang padan. Yaitu kalimatnya apa? Pendidikan merupakan bagian integral dalam pembangunan. Kalau misalnya kalimatnya tidak berkesinambungan, tidak padan, tidak saling berkaitan, misal apa ya? Pendidikan bagian integral kan dalam pembangunan. Nah, ini tuh tidak ada apa ya? Tidak ada hubungan, nggak nyambung gitu kan? Kita nggak paham maksudnya apa gitu loh. Ini tuh, sorry. Ini tuh apa sih gitu loh? Nggak jelas kan, kita nggak paham maknanya, kita nggak paham maksudnya, kita nggak paham informasinya gitu loh. Dan yang dimaksud kohesi adalah ketika sebuah kata pendidikan terus juga berkesinambungan dengan kata selanjutnya yang itu merupakan, terus juga berkesinambungan dengan kata selanjutnya itu bagian, dan membentuk satu kalimat utuh yang padu, yang padan, yang memberikan informasi, ya berarti unsur kohesinya tuh ada gitu loh, unsurnya saling berkesinambungan. Bukan lagi ini kohesi tuh bukan sama dengan deduktif ataupun paragraf induktif, tapi lebih kepada unsurnya gitu. Kira-kira seperti itu. Tadi siapa ya? Carlos ya. Jadi kohesi itu letaknya tidak selalu di awal, tapi di awal, di tengah, di akhir sebuah wacana tuh ada gitu. Pokoknya satu wacana utuh, ini satu wacana utuh yang bisa teman-teman lihat, itu ada kohesinya, ada unsur kohesinya. Gak mungkin dia jadi satu wacana yang padu, yang padan, jika uh, tidak ada unsur kohesi yang membentuknya. Gitu. Istilahnya kayak kata-kata nih yang ada dalam wacana tersebut, itu adalah kohesinya gitu kira-kira. Oke, Carlos paham. Terus tadi ada pertanyaan dari dari oke dulu nih, di kohesinya Kak masih belum nyambung. Oke, gimana tadi? Udah sedikit saya jelaskan sambil menjawab pertanyaan dari Carlos. Gimana Fakih, udah sedikit, udah mulai nyambung, sudah mulai terkoneksi? Aisyah, perbedaan kohesi dan koherensi. Oke, gampangnya deh, sederhananya. Saya hapus ya. Nih, sederhananya seperti ini. Kalau kohesi itu yang dicari adalah kesinambungan atau hubungan atau keterkaitan antara kata, frasa, kalimat dalam sebuah wacana utuh. Baik itu di awal, di akhir, ataupun di tengah-tengah. Jadi dari mulai awal sampai akhir itu kalau misalnya sebuah wacananya padu,
menyampaikan informasi jelas, itu berarti unsur kohesinya lengkap gitu. Kata, frasa, kalimatnya saling membangun, saling berkaitan, saling berhubungan dengan baik gitu. Hingga apa yang coba disampaikan, informasi yang coba disampaikan dalam wacana tersebut tersampaikan gitu kepada pembaca maupun pendengar. Maknanya tuh apa ya? Dapat diserap oleh pembaca maupun pendengar. Nah, sedangkan koherensi itu bukan lagi berkaitan dengan kata, frasa, kalimat. Tidak, kalau misalnya kata, frasa, dan kalimat kan adalah unsur dari bahasa ya, unsur pembentuk bahasa gitu. Nah, sedangkan koherensi itu di luar dari unsur pembentuk bahasa, yaitu berupa ide, gagasan, makna, konsep, ataupun fakta yang dalam wacana tersebut tuh berkesinambungan gitu. Nih, oke, misal di paragraf pertama wacana di samping ini membahas tentang pendidikan adalah bagian integral dari dalam sebuah pembangunan sebuah negara. Nah, di paragraf selanjutnya atau paragraf kedua itu dibahas terkait eh, pendidikan yang mana proses dari penyelenggaraan pendidikan dimulai dari proses penyeleksian peserta didik. Nah, kira-kira nyambung nggak sih antara paragraf 1 dan juga paragraf selanjutnya atau paragraf 2? Kalau misalnya paragraf 2 masih membahas tentang pendidikan, lalu membahas lebih luas lagi terkait proses pendidikan seperti apa, ya berarti nyambung dong, ada kesinambungan, ada apa ya, ada koneksi gitu antara paragraf 1 dan paragraf 2 gitu. Keduanya sama-sama membahas tentang pendidikan, dan selanjutnya pun di paragraf ketiga, paragraf keempat yang sama-sama masih membahas tentang pendidikan gitu loh, dan kedua semakin akhir semakin luas lagi tentang gagasannya, tapi walau semakin luas lagi tidak keluar gitu loh dari konsep dari gagasan utama, yaitu tentang pendidikan. Kira-kira seperti itu. Gimana Aisyah terkait perbedaan kohesi dan koherensi? Kalau kohesi itu pokoknya tentang unsur bahasa yang berkaitan dengan kebahasaan aja, kata, frasa, kalimat. Sedangkan kalau koherensi itu di luar dari kebahasaan, lebih kepada makna, gagasan, ide. Nah, malam ini kan kita akan membahas tentang koherensinya ya. Berarti kita akan membahas terkait kesinambungan antara gagasan, antara informasi, konsep, ide, makna dalam sebuah wacana. Itu akan kita bahas, mungkin biar lebih ini lagi dibahas lanjut di latihan soal aja kali. Kita coba bahas bareng-bareng di latihan soal selanjutnya. Oke. Sorry. Oke, ini ada soal. Wacananya kira-kira bacanya terlihat nggak sih? Apakah terlihat? Terlihat, Kak. Terlihat, oke. Bisa, mungkin kalian mau baca dalam hati, atau ada yang mau mencoba membacakannya? Ada yang membantu saya untuk membacakan wacana sebelum kita membahas soal? Ada yang mau mengajukan diri? Silakan, ada. Silakan bantu aku. Bagian integral dalam pembangunan. Proses pendidikan tak dapat dipisahkan dari proses pembangunan itu sendiri. Kelangsungan hidup dan kemajuan suatu bangsa, khususnya bagi negara yang sedang membangun, ditentukan oleh maju tidaknya pendidikan. Hal ini membuat peran pendidikan dirasakan sangat penting bagi setiap bangsa. Dalam pendidikan formal, untuk memulai jenjang pendidikan dilakukan melalui penerimaan peserta didik baru. Proses ini diharapkan dapat berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi, sehingga bisa mendorong peningkatan akses layanan pemerataan pendidikan.
Salah satu upaya nyata pemerintah dalam rangka pemerataan pendidikan ini, pemerintah mengeluarkan aturan baru dalam penerimaan peserta didik melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB). Yang di dalam Permendikbud tersebut diatur mengenai sistem zonasi yang harus diterapkan sekolah dalam menerima calon peserta didik baru. Berdasarkan Permendikbud nomor 17 tahun 2017, dengan menerapkan sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% dari total jumlah peserta didik. Terima kasih Nada telah membantu aku untuk membacakan. Oke, mungkin teman-teman yang lain juga sudah membacakan dalam hati ataupun tidak. Oke, langsung ke soal ya. Di sini soalnya pernyataan yang sesuai dengan isi teks di atas adalah sebagai berikut. Kecuali, nah bentuk soal materi koherensi atau hubungan antar kalimat dan paragraf dalam soal TPS PPU itu biasanya seperti ini. Ini berarti kalau misalnya kalian nemuin ketika latihan soal ya, nemuin bentuk soal seperti ini menanyakan terkait kesesuaian isi teks yang sesuai atau tidak, itu berarti materinya materi tentang koherensi antar kalimat atau paragraf. Nah, kata kuncinya adalah kecuali. Ya kan? Kata kunci soal ini adalah kecuali, berarti yang tidak sesuai yang mana nih? Kira-kira. Kecuali ya. Yang tidak sesuai dengan wacana. C. Oke, kita udah pada, mungkin boleh teman-teman boleh di kolom chat jawabannya C, 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 C. Wah, pada C semua. Oke. Udah semua kah? Kita langsung bahas ya. Dari yang pertama, pilihan A. Dalam pendidikan, penerimaan peserta didik baru adalah tahap awal untuk memulai pendidikan. Sesuaikah dengan isi teks? Sesuaikah dengan pendidikan? Ya, ada di paragraf berapa? Paragraf kedua, yaitu kata kuncinya penerimaan peserta didik baru ya. Kata kuncinya adalah penerimaan peserta didik baru. Nih. Paragraf kedua, ini kata kuncinya penerimaan peserta didik baru. Oke, betul? Tuh. Lalu yang B, sistem zonasi adalah salah satu upaya pemerintah dalam rangka pemerataan pendidikan. Betulkah sesuai dengan wacana di samping? Betul, ini ada di paragraf ketiga, paling awal ya. Salah satu upaya pemerintah dalam rangka pemerataan pendidikan, bla 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 bla. Ada di sini dengan zonasi, sistem zonasi. Oke, berarti yang B. Yang C, karena berhubung ada jawabnya yang C, kita loncat dulu ke yang D ya. Kita loncat. Yang D, proses seleksi peserta didik berjalan secara objektif, dapat dipertanggungjawabkan, transparan, dan tanpa diskriminasi. Betul? Sesuaikah? Sesuai, ada di paragraf kedua. Paragraf kedua, di bagian ini. Kalimat kedua, proses ini diharapkan dapat berjalan secara objektif. Objektif, akuntabel, transparan, sini ya. Sampai sini, tanpa diskriminasi. Sini. Yang D, sesuai. Oke, selanjutnya yang E. Sistem zonasi
Mewajibkan calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona tertentu dari sekolah. Kira-kira sesuai nggak sih sama wacana di samping atau di atas? Kira-kira sesuai nggak menurut teman-teman? Tidak. Aisyah, kenapa tidak? Sebentar ya. Oke, Aisyah. Zona terdekat, Kak. Berarti jawabannya kalau menurut Aisyah apa nih? C kah? Atau apa? Oke, jawaban yang benar adalah yang teman-teman. Yang ini. Kan kecuali. Coba ya kita bahas deh. Nanti yang C, kita bahas yang E dulu. Kenapa dia bisa jadi jawabannya? Kan di sini disebutkan pernyataan yang sesuai dengan isi teks di atas adalah sebagai berikut. Kecuali. Berarti yang tidak sesuai dong dengan wacana di samping. Nah, coba yang E. Ada di paragraf terakhir atau paragraf keempat. Berdasarkan Permendikbud nomor 17 tahun 2017 dengan menerapkan sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% dari total jumlah peserta didik yang diterima. Berarti di sini ditekankan bahwa calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah. Zona terdekat ya berarti. Nih, radiusnya zona terdekat. Radius zona terdekat. Oke. Zona terdekat. Sedangkan di pilihan E, di sini disebutkan bahwa sistem zonasi mewajibkan calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona tertentu dari sekolah. Sedangkan di bacaan adalah dituliskannya zona terdekat yang berdomisili dari sekolah. Nah, sesuai dong. Beda loh, terdekat dan tertentu tuh punya makna yang bisa berbeda gitu. Nggak sama gitu. Dan oke, kita bahas yang C sekarang. Wih, kegocek semua dong. Aisyah berani beda. Mantap. Oke, yang C. Kenapa sih kok yang C nggak sesuai dengan apa yang diekspektasikan teman-teman? Kan banyak yang menjawab C. Sedangkan yang C termasuk nih sesuai dengan teks. Oke, kita bahas. Pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sebuah negara. Kata kuncinya, berarti yang tidak terpisahkan, pendidikan yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sebuah negara. Oke, di sini kita ambil kata kunci dulu ya, yang tidak terpisahkan. Dan di wacana dituliskan, di wacana mana nih? Oke, pendidikan merupakan bagian integral dalam pembangunan. Proses pendidikan tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan itu sendiri. Kelangsungan hidup dan kemajuan suatu bangsa, khususnya bagi negara, itu ditentukan oleh maju atau tidaknya pendidikan di negara tersebut. Nah, kata kuncinya ada di integral dan juga tidak terpisahkan. Nah, berarti kita soal ini, soal pertama ini, selain kita mencari ketidaksesuaian kalimat paragraf dalam wacana, kita juga mencari ini nih terkait persamaan makna atau sinonim. Kira-kira ada yang tahu nggak sih sinonim dari integral itu apa? Apakah sesuai dengan tidak terpisahkan, terpadu gitu, Kak? Nah, tuh. Tadi siapa ya yang coba nggak kelihatan? KBBI sih, Kak. Ya,
Tuh, kalau misalnya menurut KBBI itu integral itu berarti tidak terpisahkan. Sesuai nggak sih sama apa yang tertera dalam pilihan C? Sesuai, Kak. Sesuai dong. Jadi memang kalau misalnya akan membahas sebuah wacana ya, sebuah soal, pokoknya soal-soal di PPU tuh kita intinya harus tahu gitu kan, ini menjebak kan gitu. Kirain integral ya udah gitu nggak punya makna tertentu, taunya kan di pilihannya ada makna lain dari integral gitu, yang mana kita sendiri misal kalau tidak tahu makna atau sinonim dari integral ya kejebak kayak tadi gitu, kegocek akhirnya. Kayak kita harus teliti, hati-hati, dan juga banyak-banyak baca KBBI. Ini udah kita bahas kan materinya kalau nggak salah, materi sinonim maupun materi makna kata. Kabel. Oke, ada pertanyaan dari Syahnas. Kalau yang D, Kak, di wacana dikatakan proses ini diharapkan dapat berjalan secara objektif. Oke, kita coba bahas ya. Proses seleksi peserta didik. Oke, kata kuncinya berarti proses seleksi. Proses seleksi peserta didik ya. Ada di paragraf ke berapa? Kedua ya. Paragraf kedua. Paragraf kedua membahas tentang proses dari penerimaan atau penyelenggaraan pendidikan yang pertama melalui tahap awalnya itu penerimaan peserta didik. Dalam pendidikan formal, tahapan awal untuk memulai jenjang pendidikan dilakukan melalui penerimaan peserta didik. Proses ini berarti merujuk kepada proses apa? Proses ini dalam kalimat kedua paragraf kedua merujuk pada apa kira-kira? Ada yang tahu? Tahapan awal untuk memulai jenjang pendidikan, Kak. Penerimaan. Ya, betul. Proses ini merujuk pada proses penerimaan peserta didik ya. Karena kan sebelumnya nih penerimaan peserta didik. Proses ini berarti merujuk pada penerimaan peserta didik. Nah, ini kohesinya nih. Kohesi dalam wacana ini bisa dibilang ada di bagian ini. Ini merujuk pada peserta didik. Ini berarti membahas tentang kepaduan kalimat pertama dan juga kalimat kedua. Ya, sedikit. Oke, proses ini diharapkan dapat berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi. Di bagian D, proses seleksi peserta didik berjalan secara objektif, dapat dipertanggungjawabkan, transparan, dan tanpa diskriminasi. Oke, apakah benar? Siapa mau mana sih? Oh iya, berarti proses ini diharapkan dapat berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi. Sedangkan di bagian D, proses seleksi peserta didik berjalan secara objektif. Kak, ke-mute suaranya. Sorry. Nah, kira-kira gimana nih pernyataan dari siapa tadi? Syahnas. Kalau ternyata yang D. Halo Ya, Kak. Syahnas, silakan. Aku mau kan di opsi D kan dikatakan proses seleksi peserta didik berjalan secara objektif, dapat dipertanggungjawabkan, transparan, dan tanpa diskriminasi. Artinya itu tuh kayak si opsi ini udah ngasih tahu kalau misalnya proses itu tuh udah pasti berjalan secara objektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan lain-lain. Sementara di wacana dibilang itu hanya diharapkan dapat berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi. Itu agak ganjal sih menurutku. Wah, benar juga nih opini dari teman kita, Syahnas. Kira-kira gimana nih teman-teman? Sama kayak yang E kan gitu kakak bilang sistem zona mewajibkan sistem zonasi mewajibkan. Radius zona tertentu, sementara zona terdekat. Apa bedanya dengan yang D gitu kan? Nah, oke. Apakah ada kesalahan dalam penyusunan pilihannya?
Bisa jadi D, bisa jadi E. Berarti mungkin di soal ini ada double. Bisa D, bisa E kali ya. Yang tidak. Bisa D, bisa. Gimana nih kalau teman-teman? Kak, menurut saya yang E itu kan sistem zonasi mewajibkan calon peserta. Sedangkan di sini oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik. Jadi itu berbeda. Dua Oke. Oke, betul nih menurut dari saya. tadi siapa? Nada ya? Oke, ada opini baru nih. Ada suara baru dari Nada yang mencoba untuk menggoyahkan pilihan E. Gimana nih? Betul juga kalau kata Nada. Kalau di sini di dalam dalam wacana dituliskan bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah. Dan di pilihan E, sistem zonasi mewajibkan calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona tertentu dari sekolah. Kira-kira gimana? Apakah cuma ada pilihan satu atau ternyata ada double choice? Gimana menurut teman-teman? Kita putuskan E atau D? E, Kak. Tetap E. Tetap E ya? Oke. E, tetap E. Oke, tetap E. Kalau yang D kemungkinan, ini karena saya juga ambil salah satu soal dari soal TO tahun 2000 berapa ya, saya lupa. Mungkin yang D ada kekurangan kalimat dalam penyusunannya atau bagaimana, saya juga tidak paham karena ternyata juga setelah mendengar suara opini dari Syahnas, yang D juga ternyata iya ya. Kalau misalnya yang D ini kalau kita pahami lagi berarti prosesnya telah berjalan, sedangkan dalam wacana itu disebutkan prosesnya diharapkan. Berarti ada kegandaan. Oke, kita tetapkan aja yang kita anggap yang D ini harusnya proses seleksi diharapkan proses seleksi peserta didik diharapkan berjalan secara objektif, dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin ini antara kurang kata diharapkan atau yang lainnya gitu. Iya, yang Shanas. Iya betul, yang Shanas juga masuk akal kok. Nggak salah yang Shanas, nggak salah. Mungkin ini ada kekeliruan dari ketika pembuatan soalnya, jadi bisa aja double ini kurang cross check mungkin. Oke, gimana? Udah sepakat ya yang E? Yang Shanas juga bukan berarti salah. Yang Shanas juga betul kok. Terima kasih Shanas sudah bersuara. Intinya yang C salah. Iya, yang C salah. Dan banyak ternyata yang C ya. Oke, lanjut ya. Kita ke soal selanjutnya. Itu soal AKM itu, Kak. Oke, next. AKM. AKM itu apa? Nggak tahu. Agung, AKM itu apa? Sorry kalau aku nggak update. Oke, kita lanjut aja ya. Okay, wait. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Ini masih satu wacana ya, masih wacana yang sama. Oke, jadi nggak perlu dibaca lagi wacananya. Kita langsung ke soal aja. Penerimaan peserta didik baru adalah proses seleksi yang akan menentukan siswa yang diterima di suatu sekolah. Kata kuncinya adalah proses seleksi penerimaan peserta didik. Sebentar. Jawabannya mana nih? Kalimat di atas tepat jika diletakkan pada paragraf titik. Apakah di paragraf awal, paragraf pertama,
atau di pertengahan paragraf kedua, atau bisa di akhir, atau di paragraf ketiga, atau di paragraf keempat. Ayo, come on, tulis jawabannya, tulis lagi, ya, ketik jawabannya di kolom komentar. Penerimaan peserta didik baru adalah proses seleksi yang akan menentukan siswa yang diterima di sekolah. Kata kuncinya udah ada ya, proses seleksi penerimaan peserta didik baru. Dan yang membahas atau gagasan yang membahas terkait proses penerimaan peserta didik baru ada di paragraf kedua. Ada di paragraf kedua. Ini ya. Penerimaan peserta didik baru. Oke, kita lihat. Ada banyak yang jawab. B semua. Base baby. Skip. Oke, langsung kita jawab. Penerimaan peserta didik baru adalah proses seleksi yang akan menentukan siswa yang diterima di suatu sekolah. Kalimat tepatnya, kalimat di atas tepat jika diletakkan pada paragraf yang B, itu pertengahan paragraf kedua. Kalau pertengahan berarti kan paragraf 2 cuma ada terdiri dari 2 kalimat ya. Kalimat pertama, kalimat 1, kalimat pertama atau kalimat 1 itu ada di sini ya. Nih, ini kalimat pertama itu yang dalam pendidikan formal bla 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 sampai di titik sini. Dan kalimat keduanya ya ini, proses ini diharapkan dapat berjalan secara objektif sampai ke sini. Berarti kalau pertengahan paragraf kedua adanya di mana? Taruhnya. Kalau misalnya yang C, akhir paragraf 2 kan pasti taruhnya di sini nih. Setelah kalimat pertama, Kak. Setelah kalimat pertama. Betul kah? Coba ya kita baca. Kita sambungin nih. Dalam pendidikan formal, tahapan awal untuk memulai jenjang pendidikan dilakukan melalui penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru adalah proses seleksi yang akan menentukan siswa yang diterima di suatu sekolah. Proses ini diharapkan dapat berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi, sehingga bisa mendorong peningkatan akses layanan dan pemerataan pendidikan. Tepatkah? Tepat. Karena proses, oke kita ulang lagi ya, proses ini, ada kata ini, proses ini, merujuk pada kata ini nih, penerimaan peserta didik baru adalah proses. Kan disebutkan nih, penerimaan peserta didik baru adalah bla bla bla, berarti mendefinisikan. Dan kata proses ini merujuk kepada, ini juga bisa, proses seleksi dari penerimaan peserta didik baru. Jadi tepat ya ketika kalimat ini akan ditempatkan di pertengahan paragraf kedua. Nah, mengacunya pada proses ini. Oke, ada yang ditanyakan? Terkait soal nomor 2. Sudah paham? Oh, lupa belum di ini. Yang itu B. Oke, pertengahan paragraf kedua. Oke. Kita akan next. Kalau misalnya cukup, tidak ada yang perlu dijelaskan atau ada yang mau berbicara, bersuara. Aman sih, Kak. Aman? Oke, kalau aman kita next ya. Next ke nomor 3, sudah jelas. Oke. Ini nomor 3, sudah beda wacana. Sudah lain wacananya dari nomor 1 dan nomor 2. Cukup panjang, bukan cukup panjang lagi, tapi memang panjang. Tadi jawabannya yang B. Iya betul Rama, tadi nomor 2 jawabannya B. Yang pertama itu E, yang nomor 2 itu B. Sama-sama. Adakah yang mau membantu diriku untuk membaca
Wacana nomor 3. Ini panjang sih. Lihat kan tapinya masih jelas kan ya. Ini hasil dari apa ya? Nyomot di salah satu TO. Masih sama sih tahun 2019 kalau tidak salah. Jadi teksnya benar-benar saya comot aja gitu. Gak diketik ulang. Ada yang baca kah? Membantu? Enggak. Atau mau baca masing-masing aja dalam hati? Boleh. Baca nada yuk. Kamu jangan nyuruh-nyuruh dong aku. Kamu dong. Oke, baca masing-masing aja. Oke, silakan dibaca masing-masing dulu. 2 menit cukup. Nanti 29 akan kita bahas setelah baca. Silakan baca dulu masing-masing. Baca, Gung, jangan mempersoalkan suara nada. Nada tegas gitu ya suaranya. Tegas, enak didengar. Oke. Kalian sambil makan, sambil minum pun silahkan. Teman aku namanya Nada juga tegas. Apakah kebetulan ada teori kah yang namanya Nada suaranya tegas? Ada riset, ada penelitian yang teliti nama Nada itu orangnya tegas, suaranya enak dibaca, enak. Ini beneran 55 orang nih yang join. 55 orang, ini orang semua kan bukan bot. Kalau pada udah, boleh dong di chat udah gitu. Biar kita lagi. Biar aku tahu kalau kalian udah bacanya. Walaupun targetnya di 29. Sekarang juga udah 29 sih. Selagi kalian masih baca, aku izin minum dulu bentar. Oke, udah pada selesai bacanya? Udah kak, sokin kak. Oke, sokin. Kita next ya ke pertanyaannya. Oke, 29. Oke, pertanyaannya aku anggap udah ya, udah pada selesai baca wacananya. 29. Pernyataan di bawah ini yang tidak sesuai dengan teks adalah titik. Apa nih kata kunci dari pertanyaannya? Kuncinya tidak sesuai. Sama ya sebenarnya sama tadi. Seperti nomor 1. Hanya beda bentuk kalimat soalnya aja. Aka bismillah, aka. Oke, udah pada baru beberapa orang nih. Baru 1, 2, 3. Oke, baru 3 orang yang jawab ya. Mungkin yang lain bisa ngetik jawabannya. Kalau sudah menemukan jawabannya, silahkan dipikirkan dulu. Apa nih yang tidak sesuai dengan teks adalah yang nggak sesuai. Sama seperti nomor 1 ya. Hanya saja tadi nomor 1 bentuk soalnya berbeda dengan yang ini. Kalau tadi sih kecuali. Kalau ini langsung to the point. Yang nggak sesuai apa? Gitu. Oke. Bener nggak sih A? Kira-kira. Oke.
Udah, yang lain udah pada yang jawab belum ya? Oke deh, bentar lagi kita tunggu. Karena emang ini wacananya panjang sih. Dan perlu dipahami. Selain dibaca, tapi juga dipahami. Oh ya, kalau misalnya bentuk soalnya seperti ini, menanyakan kesesuaian isi teks, itu biasanya kalian harus skimming atau baca cepat. Terus kegocek sama Aisyah. Aisyah kira-kira jawabannya apa nih? Belum keluar nih Aisyah. Ayo dong, tunjukkan jawabanmu. Aisyah. Aisyah D katanya. Aisyah beda sendiri nih dari tadi. Di antara yang lain, dia selalu menunjukkan perbedaan dirinya. Aisyah juga A katanya. Agung, kamu apa nih Agung? Jawabannya. Udah nulis belum? A ya, Agung A. Oke, Agung. Oke, A. Wih, selain Aisyah, ada nih. Wih, jawabannya D juga. Tania, Bismillah D. Bismillah ya. Tadi ada yang Bismillah A, sekarang Bismillah D. Ada yang Bismillah C. Bismillah B. Oke, mulai muncul nih. Yang D. Tadi kan A semua dominasinya. Sekarang udah mulai nih para pemilih D udah pada mulai muncul. Karena udah diduluin sama Aisyah. Aisyah mulai. Sylvia bingung antara A sama D. Ya. Gimana ya? Deka, D. Baca lagi Deka. Kalau Aisyah udah agak ragu. Baca lagi. Oke, udah ya. Udah pada, aku anggap udah pada memahami wacana dan juga sudah menentukan pilihan dari soal nomor 3. Kita bahas. Bismillah, kita bahas. Jawabannya apa nih ya? Pernyataan di bawah ini yang tidak sesuai dengan teks adalah, oke, kita jawab yang A. Mau dijawab yang A dulu atau gimana nih? Diloncat. Yang A kita loncat apa kita bahas dulu nih? Misalnya A yang pertama, A juga yang banyak nih pemilihnya. Bahas aja nggak apa-apa Kak. Oke, nggak apa. Jawab saja. Oke. Aisyah A juga. Loncat aja. Ada yang bilang Oke. Yang A. Zat radioaktif dapat terlepas ke lingkungan disebabkan oleh kegagalan yang tak terprediksi suatu instalasi nuklir. Kata kuncinya adalah zat radioaktif yang dapat terlepas ke lingkungan. Ini dari paragraf keberapa? Paragraf pertama. Pertama. Betul, paragraf pertama. Kita coba ya. Baca. Wilayah Indonesia merupakan daerah yang banyak dilanda bencana, antara lain tsunami, gempa bumi, tanah longsor, ancaman gunung meletus, dan yang baru-baru ini terjadi adalah banjir. Di Bandung sendiri dirasakan ada beberapa kali gempa, walaupun getarannya kecil. Hal ini perlu mendapat perhatian yang serius, terutama pengaruhnya terhadap bangunan instalasi penting seperti sistem reaktor nuklir atau lainnya, supaya tidak terjadi kegagalan pada saat beroperasi. Kegagalan tak terprediksi suatu instalasi nuklir terutama karena gempa bumi dapat berakibat fatal karena kemungkinan dapat menyebabkan terlepasnya zat radioaktif ke lingkungan. Dapat kalian tangkap makna atau informasi dari paragraf pertama? Apalagi di bagian kalimat ini. Kegagalan tak terprediksi suatu instalasi nuklir. Ini ya. Terlepasnya zat radioaktif di sini ke lingkungan. Kira-kira itu kata kunci untuk pilihan yang A. Paham Kak. Kalau misal gagal bisa kemungkinan dapat menyebabkan terlepasnya zat radioaktif ke lingkungannya. Ya, dapat kan maksudnya dapat kalian ambil informasinya. Berarti yang A kira-kira sesuai nggak nih? Sesuai. Berarti sesuai dong ya. Oke, kita lihat chat dulu. Positif. Ya, ada di kalimat keempat gak sih?
Sesuai, Kak, sesuai. Bentar, ada dari Wui katanya yang A ada di kalimat keempat nggak sih? Coba kita cari kalimat. Oh iya benar, tadi kan udah ya. Sorry, my bad. Oke, sesuai ya berarti. Tadi yang jawab A, gak apa-apa. Salah. Sekarang, bentar, ya. sorry motong. Boleh. Itu kan dibilang karena kemungkinan dapat menyebabkan terlepasnya zat radioaktif ke lingkungan. Di opsi zat radioaktif dapat terlepas ke lingkungan disebabkan oleh kegagalan yang tak terprediksi atas suatu instalasi nuklir. Kan di teks itu kan dibilang kemungkinan, sementara di sini tuh kalau kemungkinan kan berarti ada dua opsi bakal terjadi atau enggak terjadi. Sementara di opsi itu zat radioaktif dapat terlepas. Kayak berarti udah pasti kelepas gitu karena kegagalan yang tak terprediksi suatu instalasi nuklir. Oke, terima kasih Sanas sudah mengeluarkan suara opini. Gimana nih teman-teman? Kata Sanas katanya ini kemungkinan. Kalau misalnya kita coba baca lagi, kan di sini kita coba bahas bareng-bareng ya. Di sini kita mulai dari kegagalan ya. Kegagalan tak terprediksi suatu instalasi nuklir, terutama karena gempa bumi dapat berakibat fatal. Karena kemungkinan, jadi kegagalan dari instalasi nuklir itu dapat memungkinkan ada kemungkinan dapat menyebabkan terlepasnya zat radioaktif ke lingkungan. Nah, di sini inti dari inti dari poin yang ini kalimat berapa sih? Oke, kalimat keempat ini di sini ada tanda koma sebelum kata karena kemungkinan. Jadi kalau misalnya dipahami inti satu kalimat kalimat keempat ini bukan berarti kemungkinannya selain selain terlepas ke lingkungan ada kemungkinan lainnya, tapi lebih kepada di sini kan disebutkan kegagalan tak terprediksi suatu instalasi nuklir terutama karena gempa bumi itu dapat berakibat fatal, karena kemungkinan dari berakibat fatalnya itu ya karena terlepas zat radioaktif itu terlepas ke lingkungan gitu loh. Tidak memungkinkan adanya yang lain, tapi lebih kepada kemungkinan dari berakibat fatal itu apa ya, karena zat radioaktifnya dapat terlepas ke lingkungan gitu. Kemungkinan dari akibat fatalnya gitu loh. Bukan bukan kemungkinan satu ataupun kemungkinan kedua seperti tadi yang Dewi jelaskan itu. Atau mungkin menurut teman-teman gimana? Menurut saya itu buat pengoceh ngecoh kita sih Kak, soalnya kalau dia keren banget. Iya. D-nya jawaban D itu lebih tepat Kak dibanding A gitu. Jadi ada yang lebih tepat dari A. Terus kemungkinan itu bukan berarti antara satu terjadi ataupun tidak akan terjadi. Ya, terima kasih Nada. Dan berarti Nada menyangkal tadi analisisnya Shanas, dan kata Sylvia, Shanas keren banget analisisnya. Emang keren banget. Tapi di sini ini kayak mikir silogisme deh. Jadi kalau misalnya kemungkinan di sini bukan kemungkinan satu atau ada kemungkinan lainnya dari kemungkinan yang ada, tapi lebih kepada kemungkinan dari akibat fatalnya kegagalan dari instalasi nuklir itu ya zat radioaktifnya dapat tersebar atau tercemar ke lingkungan. Kemungkinan ini kata kemungkinan ini karena kan ini masih koma ya, berarti kemungkinan dari berakibat fatalnya tuh apa sih? Berakibat fatalnya kenapa? Bakal mengakibatkan apa yang memungkinkan dapat terlepasnya zat radioaktif ke lingkungan. Begitu kira-kira. Gimana nih? Teman-teman, ada yang mau bersuara antara Aman-aman sih Kak. Oke, thanks ya Kak. Oke, aman ya Sanas? Oke, aman. Ya. Yang lain selain Nada dan juga Shanas, apakah ada yang mau bersuara lagi?
Kata Isya sudah diprediksi kemungkinannya yaitu disebabkannya zat radioaktif. Ya, zat radioaktif yang tersebar ke lingkungan. Itu kemungkinan dari akibat fatalnya ya. Oke, aman ya yang A, berarti yang A itu sesuai dengan isi teks. Sekarang yang B ya, kita lanjut. Yang B, Triga 2000 adalah reaktor yang dimiliki oleh Batan. Kira-kira ada di paragraf ke, kata kuncinya Triga 2000. Kedua. Langsung aja Paragraf kita cari kedua Triga kalimat 2000. pertama. Yap. Paragraf kedua kalimat pertama. Di sini ya, Batan. Batan itu Badan Tenaga Nuklir Nasional. Yang bisa bilang lembaga penting. Yang ada di Bandung. Yang punya reaktor nuklir. Yang dinamai reaktor Triga 2000. Berarti sesuai ya? Aman? Aman ya yang B? Oke, kita lanjut ke yang C. Sistem pendinginan primer terdiri atas pompa, penukar panas, dan sistem perpipaan. Kata kuncinya, berarti sistem pendinginan primer yang terdiri dari pompa, terus juga penukar panas, terus juga sistem perpipaan. Kira-kira di paragraf berapa? Ini ya, paragraf kedua. Kalimat Paragraf kedua ya. Kalimat ini ya. Nih, salah satu sistem yang penting dalam reaktor Triga 2000 adalah sistem pendingin primer. Sistem pendingin primer ini terdiri dari pompa, itu ada penukar panas, dan sistem perpipaan. Sesuai ya? Oke kan? Sesuai. Oke, yang C sesuai. Sekarang kita ke yang D. Jika terjadi gempa bumi, maka akan terjadi beban berlebih pada nozzle yang menyebabkan kegagalan nozzle tersebut. Oke. Kata kuncinya adalah gempa bumi, beban berlebih pada nozzle. Ini dari kalimat Kelima. jika terjadi gempa bumi, ini beban berlebih tersebut jika melebihi beban nozzle. Oke. Kita coba baca ya kalimat ini. Jika terjadi gempa bumi, akan terjadi beban berlebih pada peralatan. Karena adanya beban yang berupa gaya, momen, dan juga tegangan yang berasal dari perpipaan sistem pendinginan primer ke nozzle peralatan. Beban berlebih tersebut jika melebihi beban yang diizinkan dapat menyebabkan kegagalan nozzle peralatan. Kira-kira dengan pernyataan yang D, sesuai nggak nih? Nggak sesuai, Kak. Karena sebenarnya beban berlebihnya pada peralatan, bukan pada nozzle. Ya, betul. Kalau misalnya kita mengacu pada wacana, beban berlebihnya tuh pada peralatan, bukan tidak langsung pada nozzle-nya, tapi beban berlebih pada peralatan tersebut yang akan menyebabkan dan gaya, momen, dan tegangan yang akan berpengaruh gitu loh pada nozzle-nya, tidak langsung pada nozzle-nya. Pada peralatan ya, tidak langsung pada nozzle-nya. Gimana? Adakah yang ingin suara menyanggah? Nah ya, oke. Berarti ini tidak sesuai ya dengan apa yang ada di wacana. Oke, Iya, nggak sesuai, Kak. Kita ini dulu. Kita tandain dulu. Lanjut, yang E. Zat radioaktif akan terlepas ke lingkungan jika nozzle rusak. Sesuaikah? Sesuai, Kak. Sesuai. Ada di kalimat selanjutnya. Jika nozzle gagal atau rusak, dapat mengakibatkan terlepasnya zat radioaktif ke lingkungan. Berarti jawaban tepatnya apa? Domba. Yang
Domba. Domba. Dodol. Yang D ya. Oke, udah pada paham nih kayaknya terkait koherensi hubungan antara kalimat dan juga paragraf. Masih mau bahas soal lagi? Masih ada sih. Masih ada soal kok. Lanjut Mau bahas aja, soal lagi? Kak. Lanjut. Lanjut aja. Oke, Lanjut. suka nih semangatnya kayak gini. Oke, kita lanjut ya. Kenapa harus dihapus sih, Kak? Bukannya nggak bisa ya kalau misalnya nanti bakal ada tahu ya nggak sih? Oh, Tuh, oh iya. sorry ya. Oke, nggak apa-apa, Kak. Oke, kita lanjut ke soal nomor berapa ini ya? Keempat ya. Oke, keempat. Ada wacana lagi, wacana yang berbeda dari yang tadi. Cenderung lebih sedikit dari soal sebelumnya. Ada yang mau mengajukan diri untuk membaca soal TBK terbaru, Kak. Soal TBK terbaru berarti ntar dulu deh. Ini wacananya ada yang mau baca atau baca dalam hati? Oke, baca masing-masing aja ya. Kasih waktu 2 menit sampai 20:49 baru kita bahas. Skimming aja, baca cepat. Soalnya di sini Anda akan menambahkan kalimat berikut pada paragraf 1. Kalimat di bawah ini berarti. Langkah-langkah perbaikan dalam mengatasi hama penyakit diperlukan untuk meningkatkan hasil pertanian. Nah, kalimat ini akan kita tambahin nih. Kita tambahin di paragraf pertama. Paragraf ini ya. Oke, dari sini sampai sini itu akan ada penambahan kalimat ini. Oke, kalau sudah bilang ya, kalau sudah baca skimming, baca cepat. Yang penting tahu, oh ini bahas ini. Nah, kalau misalnya ada soal-soal bentuk seperti ini, kan ini udah harusnya sih ya, langkah cepatnya adalah kalau misalnya ada soal seperti ini, kalau misalnya kita sudah tahu soalnya, kita langsung baca soalnya nih. Anda akan menambahkan kalimat berikut pada paragraf pertama. Berarti yang dibaca paragraf pertama aja. Yang lainnya abaikan. Efisien, menghemat waktu. Udah baca? Oh, udah pada jauh ternyata. Eka. Oke. Soalnya ada kata hamanya baru di paragraf. Oke, kita coba bahas. Dari yang A. Letak yang paling tepat untuk kalimat tersebut adalah yang A, setelah kalimat 1. Kalimat 1. Masalah yang dihadapi dalam praktik budidaya padi semakin beragam. Kita tambahin ya. Langkah-langkah perbaikan dalam mengatasi hama penyakit diperlukan untuk meningkatkan hasil pertanian. Selanjutnya, membahas konversi lahan sawah. Nggak koheren ya, nggak berhubungan gitu. Oke. Kita langsung cari kata kuncinya. Kata kuncinya hama penyakit. Hama penyakit ada di kalimat ke-4 ya. Oke, kalimat ketiga. Sini. Perubahan iklim global yang berdampak terhadap anomali iklim mendorong perkembangan hama dan penyakit yang mengancam keselamatan produksi padi. Yang B, setelah kalimat kedua. Mana kalimat kedua? Konversi lahan sawah di sentra penghasil padi terus berlangsung. Langkah-langkah perbaikan dalam mengatasi hama penyakit nggak koheren ya, tidak nyambung. Masa langsung langkah-langkah? Belum juga dibahas tentang hama penyakitnya. Jadi kita hapus nomor 2. Yang C, kok nomor 2 sih? Yang B maksudnya setelah kalimat. Sekarang yang C, setelah kalimat 3. Kalimat 3, perubahan iklim global yang berdampak terhadap anomali iklim hasil produksi pertanian mengalami penurunan. Langkah-langkah perbaikan dalam mengatasi hama penyakit. Nyambungkah? Berkoherenkah? Coba kita yang
D. Setelah kalimat 4. Akibatnya hasil produksi pertanian mengalami penurunan. Langkah-langkah perbaikan dalam mengatasi hama penyakit diperlukan untuk meningkatkan hasil pertanian. Penurunan itu terjadi, nggak berkesinambungan karena di sini masih membahas penurunan, di sini juga masih membahas penurunan. Oke, yang setelah kalimat 5. Penurunan itu terjadi karena biaya perlindungan tanaman padi dari hama penyakit semakin tinggi. Langkah-langkah perbaikan dalam mengatasi hama penyakit diperlukan untuk meningkatkan hasil pertanian. Berkoherenkah? Berkesinambungankah? Ya, jadi kan di sini kata kuncinya hama penyakit. Terus setelah diketahui nih faktor-faktor yang membuat hasil produksi pertanian menurun, baru deh setelah itu dilakukan langkah-langkah kira-kira untuk melakukan perbaikan supaya hama penyakit ini tidak mengganggu produksi pertanian padi, produksi hasil pertanian tuh apa sih gitu kan. Jadi setelah kita tahu penyebab penurunan produksi padi, terus juga faktor-faktornya, baru deh kita ambil keputusan buat langkah-langkah perbaikan untuk mengatasinya, untuk meningkatkan hasil pertanian. Langkah-langkah mengatasi hama penyakit. Berkoheren ya yang setelah kalimat 5. Saling berkesinambungan. Oke, ada yang mau menyanggah mungkin? Kira-kira, oh enggak, tadi semua ya? Tadi pada jawabnya. Oke, next. Masih mau lanjut? Yang ketiga. Kan Lanjut, Kak. Oke, lanjut. Sekali lagi, masih mau? Oh ya, harus mau. Ini satu lagi kok, satu soal lagi. Setelah itu, disiapin 5 soal. Oke, kita next ke nomor terakhir. Oke, masih di bacaan yang sama. Pertanyaannya, kalimat yang tidak diperlukan dalam tulisan di atas. Nggak diperluin nih. Kira-kira yang mana? Yang tidak diperlukan. Ini kata kuncinya. Yang tidak diperlukan dalam tulisan di atas. Kalimat ketiga kah? Ini wacananya udah beda ya? Maaf. Fokus. Baca wacana dulu. Ini kan kita udah tahu nih soalnya terkait kalimat yang tidak diperlukan dalam tulisan atau dalam wacana di atas. Berarti harus baca dulu dong keseluruhan wacananya. Skimming aja, baca cepat. Asal tahu poin-poinnya. Silahkan kalian boleh baca dulu. Terkait perserikatan PBB. Ini udah hampir 1,5 jam ya kita. Udah jam 9. Oke, kita lagi. Kalau udah selesai bacanya, boleh kasih tahu ya di kolom chat.
Kak, suaranya nggak ada. Sedih ternyata. Maaf. Oke, kita langsung ya. Udah pada jawab? Jawab. D. Enggak, yang S satu orang dulu. Laila, berani beda. Oke, sekarang yang D. Ya, dia lagi. Sekarang kita bahas. Oke. Kalimat yang tidak diperlukan dalam tulisan di atas adalah yang A, kalimat 3. Kita baca. Dalam sebuah laporan disebutkan bahwa kelaparan telah meningkat di Afrika dan Amerika Selatan. Ini paragraf pertama ya. Menurut teman-teman masih nyambung nih sama masih ada kesinambungan nggak dengan kalimat 2 dan juga kalimat 1? Perlu nggak nih kira-kira untuk menjelaskan kalimat sebelumnya dan berkesinambungan dengan kalimat Iya, perlu. C yang C. Ada yang beda nih. Syahnas C. Oke, kalimat pertama kita baca paragraf pertama. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan bahwa kelaparan yang terjadi saat ini adalah sebuah ancaman global. Menurut PBB, 1 di antara 9 atau sebanyak 821 juta orang mengalami kelaparan. Dalam sebuah laporan disebutkan bahwa kelaparan telah meningkat di Afrika dan Amerika Selatan. Kira-kira kalimat ini diperlukan nggak sih? Menurut teman-teman? Iya, C. Perlu ya, yang ini tuh masih menjelaskan untuk kalimat setelahnya. Kita coba baca kalimat 4. Yang B berarti kalimat 4. Peningkatan kelaparan terus terjadi ini disebabkan karena perubahan iklim dan juga serta konflik yang berkepanjangan termasuk di Yaman, Somalia, Afrika Utara dan Afghanistan. Oke, masih membahas tentang kasus kelaparan. Yang C, kalimat 5. Lebih lanjut, PBB mengatakan bahwa situasi kelaparan di Amerika Selatan semakin memburuk karena rendahnya harga komoditas ekspor utama di kawasan tersebut, terutama minyak mentah. Yang C kira-kira teman-teman masih diperlukan nggak? Bisa jadi. Perlu. Oke, perlu. Kita baca lagi yang kalimat setelah kalimat 5 ya. Sebuah organisasi sosial bernama Save the Children mengungkapkan bahwa 600.000 anak-anak di zona perang dapat meninggal karena kelaparan ekstrim pada akhir tahun ini yang disebabkan halangan pasokan kebutuhan akibat perang. Kira-kira dengan kalimat nomor 6, ini masih satu topik kah? Dengan kalimat nomor 5. Masih satu topik. Lanjut aja ya. Kalimat masih. Oke. 8. 7. Sorry. Selain itu, akses yang tidak memadai membuat penduduk sekitar lebih memilih makanan yang murah dan padat energi yang tinggi lemak. Oke. Sekarang kalimat ke-8. Sebagai akibatnya 670 juta orang dewasa mengalami obesitas. Oke. Sekarang kalimat 9 nih, yang D. Jumlah penduduk yang bermasalah dengan kesehatan naik sebanyak 72 juta bila dibandingkan dengan data demografi tahun 2014. Perlu nggak nih terkait jumlah penduduk? Perlu. Perlu kah? Perlu. Perlu kan nggak? Menurutku perlu sih. Perlu, oke. Sekarang kita ke paragraf terakhir ya, paragraf 3. Kalimat 10. Wakil Presiden Asosiasi Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian mengatakan untuk mengurangi kelaparan, kita harus mengutamakan akarnya terlebih dahulu, yaitu kemiskinan kronis. Nah, kalimat 9 nih, yang E.
Ia menyatakan bahwa dibutuhkan data yang akurat mengenai keberadaan penduduk miskin dan apa saja yang dibutuhkan oleh mereka. Oke, yang E. Perlukah? Ya. Ia berarti merujuk kepada siapa? Merujuk ke orang-orang yang apa ya? Ia menyatakan bahwa dibutuhkan data. Siapa yang menyatakan? Iya nih siapa? Wakil Presiden Asosiasi. Betul. Maka adalah wakil presiden. Berarti yang kalimat 11 masih diperlukan nggak? Atau masih kira-kira diperlukan nggak? Diperlukan. Si berarti ya. Oke, yang E itu berarti masih diperlukan. Yang C. Yang C lagi. Sorry. Yang D. Kalimat 9. Jumlah penduduk yang bermasalah dengan kesehatan naik. Ini berarti jumlah penduduk yang bermasalah dengan kesehatan ya. Kira-kira diperlukan nggak? Dengan kalimat sebelumnya yang membahas jumlah orang yang mengalami penyakit obesitas. Obesitas ini berarti Nggak perlu, Pak. Bermasalah pada kesehatan. kesehatan kan? Ya nggak kira-kira? Menurut perlu, Kak. Ya, kenapa ada? Saya itu Ya, sinyalnya kamu berkesinambungan dengan apa? Misal kita lihat kalimat yang ke berapa? Ke-9 itu masih berkesinambungan dengan yang ke-8, sedangkan yang ke-5 ini dia udah masuk ke ranah minyak mentah. Sedangkan yang 4 ini masuk ke konflik perang. Nah, kalimat ke-6 juga masuk ke perang. Jadi yang menurut saya yang enggak itu C, 5. Oke. Berarti kalau menurut ada yang C nih ya. Oke. Yang ke-9 berarti masih diperlukan ya. Karena kan di sini kalimat 9 masih membahas jumlah penduduk yang bermasalah dengan kesehatan. Sebelumnya di kalimat 8 juga membahas tentang jumlah penduduk nih 670 juta 2 orang yang mengalami obesitas. Berarti berkaitan dengan masalah kesehatan ya, obesitas. Oke, berarti yang ke-9 itu masih diperlukan karena menjelaskan kalimat menjelaskan lebih lanjut atau memberikan data lebih lanjut terkait kalimat ke-8. Oke, sekarang yang C, kalimat ke-5. Di sini kalimat 4 membahas tentang peningkatan kelaparan yang disebabkan karena perubahan iklim dan juga konflik perang, konflik berkepanjangan. Kalimat 5 itu PBB mengatakan bahwa situasi kelaparan di Amerika Selatan itu memburuk karena ini Amerika Selatan ya. Memburuk karena rendahnya harga komoditas ekspor minyak mentah. Kira-kira nomor 5 menjelaskan kalimat setelahnya kah? Berkesinambungan kah dengan kalimat nomor 4? Enggak. Enggak ya? Enggak, Kak. Mas enggak? Iya kan? Ya. Enggak berarti ya? Karena kan yang keempat itu ini membahas tentang peningkatan kelaparan kan karena perubahan iklim dan juga konflik berkepanjangan di Yaman, Somalia, Amerika Utara, dan Afghanistan. Walaupun di awal disebutkan kelaparan telah meningkat di Afrika dan juga Amerika Selatan, tetapi di kalimat keempat itu membahas terkait konflik membahas terkait peningkatan kelaparan di Yaman, Somalia, Afrika Utara, dan Afghanistan karena konflik yang berkepanjangan dan juga perubahan iklim. Sedangkan di nomor 5 ini PBB mengatakan kelaparan di Amerika Selatan itu karena komoditas ekspor minyak mentah. Dan di kalimat nomor 6 itu langsung membahas terkait organisasi sosial yang bernama Save the Children yang mengatakan bahwa anak-anak di zona perang. Berarti daerah berkonflik dong ya. Daerah Yaman, Somalia yang dijelaskan di kalimat 4 ini. Itu meninggalnya karena kelaparan ekstrim. Begitu. Mungkin kalau misalnya tanpa kalimat 5 pun lanjut ke kalimat 6 nih, itu masih berkesinambungan gitu. Masih bisa menjelaskan. Berarti kalimat
Berarti jawabannya adalah yang C ya, kalimat 5. Nggak diperlukan itu. Dia dihapus juga. Kalimat 4 masih bisa berkesinambungan dengan kalimat yang ke-6. Jadi nggak diperlukan. Begitu. Tadi ada yang jawab C. Oke, C. Oke, yang C ya berarti jawabannya. Ada yang mau menyanggah? Siapa? Mungkin, oh enggak Kak. Yang ini, kalimat ini. Kalimat 4. Mungkin yang A. Ya, aman nggak? Aman, Kak. Oke, aman ya. Yang C. Oke, udah. Cukup ya. Makasih dulu. Bahas soal lagi. Soalnya udah habis. Aku cuma nyetok 5 soal. Jadi untuk malam ini sampai soal kelima aja terkait materi hubungan atau koherensi antara kalimat dan antara kalimat atau paragraf. Kira-kira kalau misalnya kalian menemukan soal-soal bentuk soal, format soal seperti beberapa soal tadi yang kita bahas bareng-bareng, itu berarti materinya materi koherensi atau hubungan antar kalimat atau paragraf. Oke. Cukup ya malam ini. Nanti kita ketemu lagi di live class PPU selanjutnya dengan saya. Nanti kayaknya PPU selanjutnya ketemu tutor Rifka. Nanti saya mungkin ketemunya 2 minggu lagi. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung malam ini. Sudah belajar bareng-bareng. Kita belajar bareng-bareng ya malam ini. Di live class-nya ruangan Bisku melalui ruang virtual Zoom pada malam hari ini. Terima kasih telah menyempatkan waktu kalian mau belajar bersama, mau ngobrol bersama, berdiskusi bersama. Terima kasih teman-teman, semangat terus berproses, semangat belajarnya, semangat persiapan UTBK-nya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Makasih Kak. Makasih banyak Kak. Thank you. Thank you juga. Terima kasih kembali teman-teman. Boleh meninggalkan ruang virtual ini. Sampai bertemu di minggu selanjutnya. Agung, semangat. Insya Allah didoain. Semoga keterima ya SNM-nya. Udah mulai ya, udah mulai. Dibuka kan ya SNM. Semangat teman-teman yang mau daftar SNM, yang persiapan UTBK, persiapan ujian mandiri. Semangat.